Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja keluar dari pintu tol Slimu. Bapak ini serius sekali bawa mobil. Apa yang dipikirkan? Dipikirkan masa depannya. Ya, tol Slimu. Ada pertanyaan, kalau tol Banda Aceh Sigli selesai, bagaimana Sare? Ya, kita tanya dulu Bapak ini pengusaha juga. Sebenarnya tetap itu kalau diubah jadi tempat ekowisata gitu. Kalau nggak dirubah, Kalau nggak ubah tinggal mati. atau mati. Ya, sebentar lagi kita akan sampai ke Sare. Kita akan lihat ya ketika dia menjadi tempat persinggahan, ya tempat orang mampir karena dilewati jalan menuju Sigli, ya sehingga bersinggah. Apa yang tumbuh di situ adalah usaha keripik, ya UKS, ya usaha keripik singkong. Ya. Tidak hanya keripik juga, ada tape, ada lain-lain. Ya, dan tumbuh juga ada warung-warung atau restoran yang juga tumbuh berkembang. Dulu hanya di satu titik, sekarang sudah banyak titik yang berkembang. Ya. Nah, bagaimana kalau memang selesai? Ya, nah, sekarang belum dilanjutkan, ya. Kabarnya belum dilanjutkan. Tol Banda Aceh Sigli baru sampai Slimum, ya. Ya, pelan-pelan dia akan berkurang orang yang melalui Sare. Pelan-pelan. Nah, perlu effort juga keluar dari Slimum, Sare. Tidak hanya sekedar ngopi, apalagi nanti sudah ada di tol itu ada rest area, akan semakin kurang, ya. Mudah-mudahan cepat diambil solusi, ya. Kita sudah berkali-kali membicarakan ini kepada pihak terkait, namun mereka katakan tidak akan mati. Ya. Jadi sebenarnya ada dua sisi yang bisa dibangun. Ya, saya setuju kalau menjadi ekowisata, jadi menjadi sebuah destinasi. Ya, jadi orang datang karena ingin beristirahat. Ya, cuman ya infrastrukturnya juga harus terbangun. Ya, sektor pertaniannya juga ditingkatkan. Jadi betul-betul suasananya asri, ya. Suasananya mendukung, ya, banyak sayurannya, ya, banyak hortikulturanya, sehingga orang berkunjung ke Sare ada sesuatu yang dinikmati, ya, dirasakan, dan suasananya sejuk, ya. Sehingga industri yang tumbuh, usaha kecil yang tumbuh, insya Allah bisa bertahan, ya. Bahkan mungkin bisa tumbuh dengan industri lainnya,
saya tumbuh penginapan homestay, ya, bisa tumbuh warung-warung atau kafe-kafe, dan usaha-usaha lainnya yang tumbuh. Ya, juga mungkin jalur untuk naik ke Selawah. Ya, setelah sampai di Selawah ada sertifikat dikasih sampai kepada titik atas. Ya. Jadi bisa menjadi destinasi wisata yang menjanjikan. Yang kedua, kalau ini juga dikembangkan, karena memang sudah lama berkembang, bahwa usaha keripik itu juga sudah mulai besar di Sare, sekalipun bahan baku tidak 100% datangnya dari Sare, ya, tapi produksinya sudah banyak titik yang sudah tumbuh usaha keripik Sare, ya, bahkan produksinya juga sudah didistribusi ke banyak tempat. Saya teringat ketika kami ke Simelu melalui Labuan Haji, ya, tidak lihat banyak yang menjual keripik. Dan saya bertanya, ini keripik dari mana? Ya, mereka bilang ini keripik dari Sare. Mereka antarkan sendiri. Dan tidak hanya di Labuan Haji, hampir di beberapa tempat, baik daerah barat selatan maupun dari daerah timur. Kecuali mungkin di Biren, ya, karena Biren juga banyak memproduksi keripik, ya. Nah, jadi kalau itu menjadi sentra keripik sehingga mampu mempertahankan usaha, ya, sampai di Banda Aceh juga sudah ada, ya. Jadi mungkin dari Janto sudah ada sendiri, ya. Jadi bisa berkembang dan tetap bertahan, ya. Jadi, tidak serta-merta akan mati atau berkurang jumlahnya, karena sudah berkurang orang yang melalui jalan ini. Kes seperti ini sebenarnya banyak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ketika pembangunan jalan tol tidak melalui daerah tersebut, maka daerah tersebut mati, ya, karena memang hanya mengandalkan orang-orang yang singgah. Jadi apakah Sare akan mengalami hal seperti itu, ya, sangat bergantung bagaimana kita melakukan tindakan preventif pencegahannya. Kalau banyak orang masih merasakan akan berubah, jadi susah juga kita mau menjelaskannya, ya, atau kita memang menunggu setelah mati baru kita proses, ya, itu susah juga, ya, menjawabnya, ya. Karena kebanyakan kita selalu setelah terjadi baru diambil tindakan. Di daerah sekolah polisi, ya, kita lihat dari pintu tol ke Sare juga membutuhkan waktu yang signifikan juga, ya. Tidak dekat antara pintu tol Selimum dengan Sare, ini memakan waktu. Ketika tol itu selesai, banyak menghemat waktu, ya, sehingga orang banyak memilih melalui tol.
Kita akan lihat ya, sejauh mana sampai titik-titik produksi keripik. Dulu Indra ada lagunya, Saring nan Jaya Ate Selawa. Pernah dengar lagunya? Enggak pernah. Nggak pernah? Enggak pernah. Oh, terkenal lagunya ya. Jadi ada kolam renangnya, justru sekarang nggak ada lagi. Tambah maju, tambah mundur ya. Cetak sendiri ya. Kolam renang masih ada apa? Masih ada di mana kolam renang? Turunan Sare sana hampir di perbatasan. Cuman pengelolaannya masih jauh dari harapan. Ya, saya nggak ingat sekali teksnya ya, tapi intinya itu ya, Sare dan Jaya Atu Selawa. Agak lagi lagu lama ya. Berarti saya sudah tua, kamu masih muda. Atau lagu itu ya. Kita berharap banyak sebenarnya dengan pemimpin kita untuk lebih peduli dengan perubahan-perubahan ya, dunia berubah dan semakin lama semakin cepat perubahan itu. Apakah efek daripada perubahan dunia, misalnya terjadi peperangan di mana-mana, timbulnya solidaritas ya, merubah pola belanja, pola pikir, dan itu sangat mempengaruhi tentang pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu. Ya, kemajuan dengan ditumbuhkan jalan tol itu juga ya merubah daerah lainnya dengan perkembangan jalan tersebut. Contoh sudah banyak. Jadi kalau kita masih melakukan kebodohan yang sama, ya tunggu saja balasan dari Allah. Ya, ternyata kita mempermainkan jabatan kita. Ya. Kalau anak muda sekarang katakan apa? Bercanda, bukan marsyanda ya. Ya, bercanda. Jadi pakailah jabatan Anda untuk kemakmuran rakyat. Ini sudah mendekati sore. Ya. Jadi cukup berjarak juga. Ya. Ini ya, jembatan yang punya legend ya, punya legenda misteri yang luar biasa. Jembatan apa namanya? Senapit. Senapit. Ya. Jadi kalau berhenti di waktu-waktu tertentu dipanggil kita. Ya, abang. Ya. Ya. Dia punya legenda sehingga ya, mengandung misteri yang sedikit menakutkan. Jalan sudah sangat bagus ya, untuk mendukung daripada industri wisata. Ya,
tidak membuat kita terlalu capek. Jadi kita keluar dari Banda Aceh masuk tol, mau dari Indapuri, mau dari Belang Bintang, atau dari Ajun ya. Ajun itu apa? Dari jalan sebelah ya. Jadi ada beberapa titik kita bisa keluar di Tol Selimum dan menuju Sare untuk santai healing karena suasananya memang berbeda. Suasana pergunungan ya, di daerah Lembah Celawah ya. Kita lihat sebelah kiri kita ada beberapa lokasi sudah dirambah ya. Apakah ini masuk lokasi hutan atau lokasi pertanian? Nah, kita lihat sudah mulai ditanami baik tanaman muda maupun tanaman tua sudah mulai dibuka untuk masuk sektor pertanian ya. Sudah pasti sebenarnya daerah ini bisa dijadikan destinasi wisata ya, atau wisata. Memang perlu pembenahan lagi ya, supaya betul-betul bisa menjadi natural. Yang masih natural, masih asri. Jadi kita lihat banyak kendaraan yang melalui jalur ini karena Jalan Banda Aceh Medan ini ya satu-satunya ya. Jalan menuju Sikli, Aceh Utara, ke timur ya, walaupun dari beberapa titik lain masih bisa juga. Kita lihat sudah mulai nampak gede-gede ya, masih tutup ya, sudah mendekati jualan keripik ya, sudah mulai nampak titik-titiknya. Ya. Kiri kanan sudah nampak lokasi-lokasi di mana jualan keripik ya. Sepanjang jalan hingga sampai ke center Sarenya dan tidak hanya jual keripik, juga warung-warung, kafe. Sebelumnya ini belum ada karena titiknya belum sampai lagi,
hanya di senternya saja. Namun sekarang sebelum dan sesudah sare sudah muncul. Ini ada pembukaan lahan juga, atau mau dibuat apa, mau dibuat kafe, persinggahan, atau apa. Karena kalau udah jadinya ya. Perluasan jalan sudah nampak. Kita memasuki sare. Titik sentralnya ada Masjid Sare. Di sini dulu hanya di sini, sekarang di sini malah sepi ya, dari perdagangan keripik ya, tapi ya, atau warung-warung. Justru sekarang yang berkembang adalah yang sebelum dan sesudahnya. Ada warung kopi Horas, kopi kayu Sare, dan banyak juga kendaraan umum yang lewat di sini. Ada Banda Seafood Tower Coffee, di pengembangan warung kopi juga sampai ke Sare. Ada SPBU. Ini senternya dahulunya, sekarang pun berkembang. Kita lihat setelah ini apa ya, apa betul bahwa memang ada perkembangan fokus industrinya ya. Kita lihat makan sekaligus penjualan keripik ya. Kita sudah menurun, jalannya menurun ya. Jadi bapak-bapak, ibu, boleh dipikirkan lah Sare mau dibawa kemana setelah pasca tol Banda Aceh Sigli tembus. Jangan setelah kejadian baru dipikirkan. Saya pikir itu sudah terlambat. Dan sekarang mungkin perlu bukan dipikirkan lagi, dipersiapkan. Kalau ini mampu mengurangi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industrinya. Ya. Ini juga lihat ya, di daerah penangkaran gajah masih ada tidak ya? Pemandian gajah kayaknya nggak terawat lagi ya. Ini semua kita lihat ya, keripik Sare ya, oleh-oleh ya. Penuh sepanjang jalan. Di
sebelum, ini sesudah. Kopi, keripik, ini cikgu dipadu dengan oleh-oleh keripik. Sama halnya dengan bira. Ya, bertumbuh lokasi penjualan keripik. Jadi itu kira-kira semacam terawangan ya. Bagaimana kalau jalan tol Banda Aceh ini selesai, apakah ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sare, pertumbuhan industri kecil Sare, atau tidak apa-apa, tetap stabil ya. Ini perlu dianalisis supaya kita tidak terlambat dalam menyikapi perubahan ini ya. Demikianlah reportase sebentar tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.